Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajaya Suki dari Prodi PGSD. Di sini saya dan teman saya nanti akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Kemampuan Dasar Anak SD dari mata kuliah Kerajinan Tangan dan Seni. Langsung saja ke pembahasan. Jadi di sini ada pengertian kemampuan dasar anak SD. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan dasar anak yaitu kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Siswa merupakan komponen penting dalam proses pendidikan. Berhasil atau tidaknya proses pendidikan banyak bergantung pada keadaan, kemampuan, dan tingkat perkembangan siswa itu sendiri. Tingkat peresapan siswa terhadap materi yang disampaikan guru juga bergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Keadaan kemampuan siswa tersebut dipengaruhi oleh tingkat kelas mereka. Tingkatan kelas siswa sekolah dasar terbagi menjadi dua, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, sedangkan kelas tinggi terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Siswa kelas rendah masih membutuhkan banyak perhatian karena fokus konsentrasinya masih kurang. Hal ini memerlukan kegigihan guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif agar tercapai hasil belajar yang maksimal. Ada 3 aspek yang terkait dengan keterampilan dan kemampuan anak dasar. Di antaranya adalah: pertama, aspek kognitif. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang hafalan, yaitu tingkat kemampuan siswa yang hanya meminta siswa untuk mengenal atau mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah-istilah tanpa harus mengerti. Siswa hanya dituntut untuk menghafal. Pengetahuan menghafal termasuk tingkat yang paling rendah. Namun, pengetahuan yang lebih tinggi disesuaikan dengan perkembangan tingkat berpikir siswa. Kata kerja operasional yang bisa digunakan dalam tujuan pembelajaran antara lain menyebutkan, menunjukkan, mengingat kembali, dan mendefinisikan. Yang kedua ada aspek afektif, di mana hasil belajarnya berkenaan dengan kesadaran akan sesuatu, perasaan, dan penilaian tentang sesuatu. Hal ini dapat dilihat dari sikap siswa, minat siswa terhadap pelajaran, motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran, kedisiplinan, interaksi dengan guru maupun teman, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. Hasil belajar afektif meliputi beberapa tingkat, diantaranya kemampuan menerima stimulus, kemampuan merespon atau memberi jawaban, kemampuan menilai yang berupa nilai kepercayaan terhadap stimulus, kemampuan mengorganisasi yaitu mengembangkan nilai, dan kemampuan menginternalisasi, memadukan semua sistem nilai yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi pada kepribadian dan tingkah lakunya. Yang ketiga ada aspek psikomotorik. Hasil belajarnya berkenaan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Aspek keterampilan terdiri atas berbagai tingkatan, diantaranya adalah gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual seperti membedakan visual, kemampuan fisik, kemampuan gerak skill, kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi seperti gerakan ekspresif. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Stephen Immanuel Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Immanuel Kelvin. Saya dari anggota kelompok 1 dengan materi kemampuan dasar anak SD. Baik, yang pertama, kecerdasan atau kemampuan linguistik. Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbahasa, baik dalam bentuk tulisan atau berbicara. Kecerdasan linguistik dapat dilihat ketika anak suka membaca, suka menulis, suka berbicara, dan mendengarkan cerita. Contohnya, sejak anak masih bayi, kita bisa rutin mengajaknya ngobrol atau bercerita. Yang berikutnya, kecerdasan atau kemampuan logika atau matematis. Jenis kecerdasan ini bisa ditandai ketika anak tertarik dengan angka-angka, menyukai matematika, dan hal yang berbau sains, maupun yang berhubungan dengan logika. Contohnya,
Berikan anak-anak alat berhitung yang menarik, benda-benda untuk dihitung, balok bertulisan angka-angka, puzzle, hingga timbangan mengukur berat. Yang berikutnya, kecerdasan atau kemampuan interpersonal. Anak dengan tipe kecerdasan interpersonal yang dominan biasanya memiliki ambisi yang sudah dia tahu saat besar ingin menjadi seperti apa. Ia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan bisa mengkomunikasikan perasaannya dengan baik. Contohnya, kita bisa mengajak si kecil berbicara mengenai perasaannya dan menanyakan pendapat mereka tentang berbagai hal. Bisa juga dengan mengajak mereka melakukan aktivitas yang bersifat reflektif seperti yoga. Yang berikutnya, kecerdasan atau kemampuan spasial. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya terlihat dengan kesukaannya menggambar, mencoret-coret kertas, mewarnai, suka berimajinasi, hingga suka bermain-main membangun suatu menggunakan balok. Contohnya, berikan anak-anak buku gambar, perlengkapan mewarnai seperti kuas dan cat air dan kamera. Seringlah melakukan kegiatan menggambar bersama hingga mengunjungi museum seni. Yang berikutnya, kecerdasan atau kemampuan kinetik. Anak yang memiliki kecerdasan kinetik umumnya sangat aktif, seperti suka berolahraga, menari, menyentuh berbagai benda yang mempelajari atau membuat sesuatu dengan tangannya. Contohnya, kita bisa memberikan anak mainan balok-balok kayu, kantong pasir agar ia bisa membuat suatu bangunan atau rumah-rumahan. Bisa juga memberikan anak tali untuk bermain lompat tali. Sekian dari presentasi video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.